Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A dan 9B, kita bertemu lagi kali ini pada mata pelajaran fikih. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja memasuki materi fikih pada pertemuan yang kedua kali ini, masih di bab 1. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang penyembelihan, dan pada kali ini kita akan mempelajari tentang ibadah kurban. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurban ini adalah syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam, ya. Kalau kita membaca pada sejarah, ya, untuk kisah Qabil dan Habil, ya, sejarah tentang bagaimana mereka bertengkar untuk masalah kurban, dan salah satu dari mereka kurbannya tidak diterima, itu bisa dibaca pada kisah Nabi Adam. Kemudian kita juga bisa mempelajari pada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana Allah telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, pertama yang perlu kita pahami dulu adalah apa pengertian dari kurban dan bagaimana hukumnya. Pengertian dari kurban, ya. Kurban secara bahasa bisa diartikan mendekatkan diri, ya, mendekatkan diri, atau biasanya dalam istilah lain digunakan kata nahr atau sembelihan, atau kata lain udliyah, ya, sembelihan atau hewan sembelihan. Itu secara bahasa. Kemudian kalau kita memahami secara istilah, kurban adalah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha selepas sholat Idul Adha dan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, ya, dengan tujuan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi, jadi perlu kita pahami, kurban ini adalah penyembelihan hewan ternak yang sudah ditentukan oleh syariat Islam atau yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau setelah sholat Idul Adha dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pengertiannya. Kemudian bagaimana hukum dari kurban itu? Dasar hukum, ya, dari perintah berkurban itu adalah sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Contohnya, ya, di sini syarat-syarat bagi orang yang disunahkan untuk melakukan kurban, yaitu yang pertama harus Islam, kemudian merdeka, baligh, berakal, serta mampu untuk melaksanakan kurban. Adapun kurban yang dinadarkan, ya, orang yang bernadar untuk melakukan kurban, maka kurban tersebut hukumnya menjadi wajib. Contohnya misalkan kalian mempunyai nadar, nanti bulan Idul Adha depan saya bernadar akan melakukan kurban, maka kurban yang harus dilakukan di tahun yang akan datang hukumnya adalah wajib karena sudah masuk ke nadar. Hukum dasarnya apa? Di sini bisa kita lihat di dalam surat Al-Kautsar, ya, pada ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Di sini, ya, pada ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, dan dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini merupakan dasar hukum Al-Quran, bagaimana kita dianjurkan untuk melakukan kurban. Kemudian di dalam hadis Nabi juga bisa kita lihat di situ, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alan nahru wa laisa biwajibin bikum.
Ya, Rasulullah telah bersabda, aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagimu. Ini dasar hadisnya. Kemudian ada juga ya di sini hadis lagi yang menjelaskan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Didasarkan pada hadis Nabi riwayat Ahmad Ibnu Majah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Nah, ini dasar hadis yang menjelaskan bahwa ulama berpendapat, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu adalah hukumnya wajib. Itu dasar hukum yang perlu kita pahami, ya, dibaca, dihafalkan agar dasar hukumnya kita tahu. Selanjutnya kita ke poin yang lain, ya. Selanjutnya poin yang kedua yaitu ada latar belakang terjadinya ibadah haji. Apa sih latar belakang kita dianjurkan untuk melakukan ibadah haji? Ya, tadi sudah saya jelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim diperintahkan di dalam mimpinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Karena keikhlasan dari Nabi Ismail, dia menyerahkan diri dengan ikhlas. Karena itu perintah Allah, Nabi Ismail bersedia untuk disembelih. Dan pada saat itu juga Allah menggantikannya dengan domba. Ini salah satu latar belakang, ya, latar belakang dianjurkannya kita untuk melakukan ibadah kurban. Dan kebetulan besok hari Jumat ini, ya, yaitu jatuh tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kita dianjurkan bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Setelah melaksanakan Idul Adha, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan di hari tasyrik, hari tasyriknya berarti Sabtu, Ahad, dan Senin, ya. Bagi yang mampu, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah kurban. Kemudian ketentuan dari hewan kurban itu sendiri, ya, ada jenis dan syarat bagi hewan yang akan kita kurbankan. Ya, jadi di sini hewan kurban, ya, hewan yang akan dikurbankan itu hanya bisa dilakukan pada hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya. Apa saja hewan yang dianjurkan untuk berkorban? Yaitu ada unta, sapi, kerbau, domba ataupun kambing, ya. Ketentuannya kalau kambing atau domba itu ketentuan untuk satu orang. Kalau kerbau, sapi, unta itu untuk 7 orang. Jadi bisa satu keluarga 7 orang melakukan ibadah kurban dengan satu sapi atau kerbau atau unta. Dan adapun syarat hewan yang akan dikurbankan, ya, syaratnya itu ada 2. Yang pertama harus cukup umur. Cukup umur apa di sini ketentuannya? Ketika kita akan berkorban unta, sekurang-kurangnya harus berusia 5 tahun. Kalau sapi atau kerbau kurang-kurangnya 2 tahun. Kemudian kalau kambing sekurang-kurangnya 2 tahun dan domba sekurang-kurangnya 1 tahun. Itu ketentuan dari hewan kurban. Jadi harus cukup umur. Kemudian yang kedua, ketentuan hewan kurban tidak dalam kondisi cacat. Jadi hewan yang akan kita kurbankan harus dalam kondisi sehat, sempurna, tidak boleh cacat. Contohnya kering, kurus kering, ya, kurus atau cacat kakinya, ya, atau telinganya. Jadi tidak boleh. Maka dari itu, ketika kita ingin melaksanakan ibadah kurban, kita harus bisa mencari hewan yang bagus, yang sempurna sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Itu hal-hal yang kita pelajari pada kali ini. Jadi sekali lagi di sini ada 4 poin, ya. Yang pertama tentang pengertian ibadah kurban, kemudian hukum dari ibadah kurban itu sendiri, kemudian latar belakang kita dianjurkan untuk melakukan kurban. Kemudian yang keempat adalah ketentuan hewan kurban. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan seperti biasa meskipun sudah ada modulnya, kalian tetap merangkum poin-poin yang penting agar mudah ketika kita mempelajari. Dan buku catatannya nanti bisa dikumpulkan bersama tugas-tugas yang lain kalau sudah
selesai pada bab ini, nanti ada tugas di LKS dan di buku tulis nanti itu dikumpulkan. Itu saja, marilah kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.